mengembangkan skill baru, terus juga skill. ya betul banget. Jadi dari skill dasar, hard skill, bahkan cara kita mengatur waktu aja pun itu ada di sini. Pilih tilu, orang maju. Menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan diri dalam bidang non akademik. Nih kakak-kakak pada tegang gak sih di sini? Jujur tegang banget ya, kayak aku nggak biasa di depan kamera rasanya kayak tegang banget gini ya. terus diliatin juga sama ada yang di belakang layar dan Iya lain-lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Mansaku. Hai semuanya, apa kabar yang di rumah? Ya, perkenalkan nama saya Alfia Nur Alrasi dari kelas 10D. Kembali lagi ke acara podcast Man1 Kuningan. Saya akan membawakan acara ini untuk mewawancarai para kandidat yang ketiga ya dari OSIS. Kakak ini sebagai ketua OSIS, calon ya, masih calon ya, masih calon ketua dan calon wakil ketua OSIS Man1 Kuningan. Nah, pasti para penonton ini pada penasaran banget sih, siapa sih kandidat ketiga ini? Coba perkenalkan dulu dong kakak-kakaknya, silahkan. Halo Sohib Mansaku, perkenalkan nama aku Anin Naila Hasna dari kelas 11C, biasa dipanggil Anin. Oke, Kak Anin. Oke, sebelahnya siapa nih? halo Sohib Mansaku, nama aku Naila Khairiatul Jinan dari kelas 11C, biasa dipanggil Naila. Oke, di sini ada Kak Anin dan Kak Naila. Iya. Kak Anin dan Kak Naila ini sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, kira-kira nih ya, apa sih latar belakangnya mau mendaftarkan diri untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Dari aku dulu nih. Iya, dari Kak Anin dulu. Boleh nih dari Kak Anin dulu. Jadi yang melatar belakangnya aku untuk masuk atau mencalon menjadi ketua OSIS di Man1 Kuningan ini karena kan dulunya aku sudah menjabat ya di periode sebelumnya yang 2022 sampai 2023. Oke. Nah, itu di situ aku sebenarnya sebagai divisi Kominfo ya, bukan sebagai langsung BPH. Jadi yang melatar belakangnya aku ini tuh untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi aku yang sebelumnya memang belum terlaksana nih. Jadi bisa diperbaiki di periode-periode sebelumnya. Oke, kalau dari Kanaila gimana nih? Jadi aku juga tahun lalu udah di periode sebelumnya udah jadi pengurus OSIS ya. Kebetulan waktu itu aku di divisi kepemimpinan. Lalu pada periode kali ini aku kembali mendaftar menjadi pengurus OSIS. Nah awalnya aku daftar sebagai BPH, anggota BPH. Nah tapi diikut sertakan wawancara untuk menjadi calon wakil ketua. Akhirnya ada di sini sebagai calon wakil ketua. Wah, jadi itu tuh tahun kemarin. Iya, betul banget. Iya, tahun lalu kita menjadi pengurus. Sekarang kita daftar ulang, terus kita jadi menjadi BPH. Menjadi ini. Alhamdulillahnya menjadi calon ketua dan wakil ketua gitu tuh. Sebetulnya nggak expect ya bakal jadi calon dan wakil ketua, apalagi kita kan sekelas ya. Udah sekelas nih, bahkan teman semeja. Waduh, deket banget dong. Iya, bahkan nama kita aja Anin Naila dan kebetulan nama aku juga Anin Naila Hasna ya. Jadi kayak ada sebuah Anin takdir. Naila, Anin dan Naila Naila gitu ya. Wah, jadi dekat banget nih. Apalagi sekarang udah mencalonkan diri ya sebagai calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Bisa dong makin kerjasamanya. Ya, udah sering bekerja sama dong dari dulu kan udah kenal tugas lama kan tugas ya, meja aja sering. Oke, keren banget nih. Kan ini tuh mencalon sebagai ketua OSIS. Ya. Pasti di ketua OSIS itu selalu ada visi dan misi. Nah, kalau dari kandidat ketiga, apa sih visi dan misinya? Boleh dong dikasih tahu ke para penonton. Boleh. Jadi visi dan misi calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari nomor urut 3 itu
visinya akan dibacakan oleh aku, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersumber daya manusia dengan budi pekerti luhur, berjiwa empati sosial yang tinggi, dengan berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta paham akan modernisasi dan tradisionalisme. Dan untuk mewujudkan visi ini, kami memiliki misi yang akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Naila. Ya, jadi misi kami ini yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan melalui kegiatan keagamaan. Dan yang kedua adalah mewujudkan siswa-siswi MAN 1 Kuningan yang peka dan sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kita juga akan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, yang keempat juga menjadikan siswa-siswi MAN 1 Kuningan ini memiliki kesadaran akan iptek. Nah, yang kelima, menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan diri dalam bidang non-akademik. Dan yang keenam, melaksanakan program kerja OSIS yang telah dibuat secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, itu tadi visi dan misi dari calon kandidat yang ketiga ya. Nah, kira-kira apa sih upaya yang akan kakak lakuin untuk mewujudkan visi dan misi tersebut? Boleh dong dikasih tahu ke para penonton. Pasti para penonton juga penasaran. Ini kan udah ada nih visi misinya ya kan? Apa sih yang bakal kakak lakuin untuk mewujudkan visi misi tersebut, terutama agar menjadikan MAN 1 Kuningan menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya? Oke. Jadi di sini kita punya program kerja, bisa disebut sebagai unggulan, tapi sebenarnya ini lebih ke modifikasi dari program-program kerja yang dahulu, yaitu ada buku pelanggaran yang nantinya ada buku pelanggaran. Iya, betul banget, untuk mendisiplinkan siswa-siswi MAN 1 Kuningan. Oke, jadi gimana tuh buku pelanggarannya tuh? Boleh Nay dijelasin? Boleh, jadi nanti kan kita ini membuat sebuah terobosan juga ya. Jadi buku pelanggaran dan jager atau jadwal jaga gerbang ini disatukan. Nah, nanti setiap paginya sebelum masuk pelajaran pertama, nah ada pengurus OSIS yang menjaga gerbang. Wah, jadi nanti tuh bakal ada pengurus yang menjaga gerbang. Iya, di depan gerbang. Waduh, nah, nanti keren banget nih. Akan terlihat siapa yang kesiangan. Nah, nanti kita catat di sebuah bukunya itu buku khusus para pengurus OSIS ya. Nanti kita catat siapa yang terlambat. Nah, sekalian kita cek atribut mereka. Penampilannya itu seperti apa sih, mau masuk sekolah itu, terus apa atributnya, apakah tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan, bisa kita cek di situ. Oh, berarti pasti nanti yang kesiangan ya, yang atributnya belum lengkap tuh bakal ketahuan ya Kak ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada yang kayak gitu, bakal dikasih hukuman atau gimana tuh? Ya, tentu akan diberi hukuman ya, entah itu berupa denda atau sanksi-sanksi yang lain sesuai dengan yang hukuman yang akan disepakati oleh pembina juga. Nah, rencananya bagus banget ya. Dengan rencana ini pasti insya Allah siswa dan siswi MAN 1 Kuningan bakal lebih disiplin, terutama dalam masuk ke sekolah supaya nggak kesiangan, terus atributnya lengkap. Oke, keren banget nih. Nih kakak-kakak pada tegang gak sih di sini? Tegang banget ya, kayak aku gak biasa di depan kamera kayak gini ya. Terus diliatin juga sama ada yang di belakang layar dan lain-lain. Iya, terus aku juga takut gak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dengan spontan gitu loh. Karena kalau grogi itu beda gitu, nggak bisa kita, agak susah ngomongnya nih dari tadi saya juga, apalagi saya dari kelas 10 baru pertama kali jadi host di podcast lagi. Keren. Wah, tegang. Oke, supaya nggak tegang, mau nanya nih, biasanya kan di ketua-ketua OSIS gitu tuh selalu nyiapin jargon untuk promosi supaya para siswa-siswi itu mau milih kandidatnya ketiga ini. Kira-kira dari kakak-kakak ini ada nggak sih jargonnya untuk mempromosikannya? Coba bisa dikasih tahu biar kita nggak tegang juga nih. Boleh. Kita tegang dari tadi, diem aja nanya-nanya, nggak ada bercandanya. Oke, jadi kita santai aja. Pasti Coba kasih gini tahu dong. Coba ini yang host coba bilang kandidat. Oke, aku bertiga. bilang ya, gimana kita.
kandidat nomor 3 atau boleh paslon nomor 3 gitu. Nomor urut 3 gitu. Oh, kandidat nomor urut 3. Oke. Kandidat nomor urut 3. Gimana tangannya juga? Gini. Oke, wih. 3. 1 2 3. 3. Kandidat nomor urut 3. Oke. Ya, oke, coba ya. Coba ya. Yuk. Kandidat nomor urut 3. Pilih tilu, orang maju. Masih belum kompak tahu. Ya oke, ulang sekali lagi. Yuk. Boleh, Gimana boleh. nih tangannya? Gini. Pilih Gini boleh tilu. atau gini juga boleh. Oke, Sama aja sama sebenarnya. aja sih ya. Pilih tilu, orang maju. Oke deh, ulangi lagi. 1 2 3. Kandidat nomor urut 3. Pilih tilu, orang maju. Yeay. Nah, sebelum itu masih ada juga nih pertanyaan yang mau saya tanyain. Ya, kira-kira gimana sih cara memajukan Mansatu Kuningan untuk kedepannya? Menurut versinya masing-masing. Jadi menurut versi kakak-kakak nih, gimana sih cara memajukan Mansatu Kuningan ini biar lebih baik, biar makin bagus di kalangan sekolah-sekolah lain tuh gimana sih? Ya. Coba dong kasih tahu ke penonton. Jadi kan kita sudah menyiapkan program-program yang tadi sudah disebutkan ya. Ya. Jadi kita akan memastikan terjalannya program-program tersebut dan juga proker-proker Oke. yang sudah ada dari kemarin dan akan kita perbaiki dan dikembangkan lebih-lebih lagi, dan juga kita tuh ingin menumbuhkan kesadaran para siswa-siswanya untuk apa tuh? untuk Kesadaran biar apa tuh? kesadaran akan lingkungannya gitu loh. Akan lingkungan. Kan kita juga sebagai sekolah yang terpilih menjadi Adiwiyata Nasional ya. Wah iya nih. Betul banget Kita kan? terpilih jadi Iya. Adiwiyata Nasional. Nasional. Udah keren banget. Oke. Lalu tapi tuh dari yang aku lihat kesadaran siswa-siswinya tuh kurang gitu akan kebersihan lingkungan sekolahnya. Jadi kita ingin menumbuhkan kesadaran itu. Oke, biar sampah-sampah kecil gitu tuh nggak ada lagi ya di Mansatu Kuningan. Iya. Biar semuanya bersih, biar kelasnya juga bersih, karena ada beberapa kelas yang masih kotor. Ya. Betul banget. Meski sudah diadakan lomba kebersihan Iya. dan segala macam yang melibatkan siswa-siswanya, tapi Masih tetap ada aja aja kayak ya. begitu ya. Kadang aku heran. Ya, Oke. harus diapain lagi gitu loh. Dari Naila mungkin bisa Oke, ditambahin. ada yang mau disampaikan dari Kak Naila? Ya, jadi OSIS itu kan mitra sekolah ya yang Iya. mempunyai tujuan untuk memajukan sekolah, membantu sebagai mitra. Jadi kita juga membuat program kerja ini dilihat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi sekolah itu membutuhkan apa, lalu kita wujudkan dengan berbagai program kerja yang ada yang mempunyai harapan dapat berdampak untuk kemajuan sekolah. Oke, jadi bisa dipastikan insya Allah sekolah ini bisa maju lagi, Bisa menjadi lebih baik ya. lagi. Oke, kira-kira ada nggak sih kesan atau pesan yang mau kakak-kakak sampaikan dalam organisasi OSIS ini? Kesan aku ya karena aku mengikuti organisasi itu cuman OSIS aja. Aku tidak mengikuti organisasi-organisasi lain. Jadi di OSIS aku bisa mengembangkan diri dan juga belajar hal-hal baru yang sebelumnya aku belum pernah alamin. Tentu OSIS juga menambah pengalaman-pengalaman aku ya. Dari yang sebelumnya belum pernah seperti ini, terus Iya. sekarang tiba-tiba menjadi calon ketua Ya, OSIS keren aja tuh kayak banget tuh. sebuah achievement gitu buat diri aku Iya, ke bener. depannya. Dan pesannya semoga kita bisa bekerja sama lebih baik untuk periode yang sekarang dan juga untuk yang periode sebelumnya. Aku sangat berterima kasih karena sudah menerima aku sebegitu baiknya dan juga ngajarin aku Betul. banyak banget hal dari kepemimpinan, dari cara ngedit kayak begitu dan lain-lainnya. Oke, kalau dari Kak Naila gimana nih kesan dan pesannya? Kesannya ini ikut organisasi ini sungguh luar biasa ya, kayak kita mendapatkan banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan selain di organisasi. Wah. Nah, kebetulan hanya di OSIS ini aku merasa aku dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada. Terus kesannya juga pokoknya seru deh, seru banget. Seru ya. Kayak ya aku gak bisa dapetin apa yang bakal aku dapetin di luar, kecuali di OSIS aku bisa dapetin banyak hal. Oke. Terus pesannya juga semoga kita dapat menjadi lebih
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu pribadi kita maupun di organisasi. Juga terima kasih untuk OSIS periode sebelumnya yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, utamanya bagi saya sendiri. Oke, keren banget nih kakak-kakak. Nih ya, ada lagi nih pertanyaan terakhir nih kayaknya. Oke. Kakak-kakak ini kan udah pernah ikut organisasi ya? Iya. Nah, sedangkan di luar sana masih banyak anak-anak yang belum mengikuti organisasi apa-apa karena entah itu karena takut lah, ragu lah, atau males mungkin kan ya. Coba dong kakak-kakak kasih tahu manfaatnya. Manfaat dalam mengikuti berorganisasi itu apa aja sih? Biar anak-anak di Man 1 Kuningan menjadi lebih aktif lagi. Gitu, coba dong kasih tahu. Jadi ya Sohib Mansaku yang di luaran sana yang menonton ini manfaat yang aku rasakan selama aku mengikuti organisasi OSIS ini ya. Yang pertama itu mengembangkan skill baru, terus juga skill. ya betul Okay. banget. Jadi dari skill dasar, hard skill, bahkan cara kita mengatur waktu aja pun itu ada di sini. Terus juga untuk yang lainnya banyak sekali yang dapat kita pelajari dari ini selain pengalaman dan juga cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita menghormati kakak kelas, bahkan yang di bawah kita ataupun yang di atas kita itu kita belajar di sini. Begitu manfaat yang selama ini aku rasain. Oke, dari Kanela ada nggak nih kira-kira? Pesannya ya buat Sohib Mansaku yang belum mengikuti organisasi atau ekskul di sekolah, sebetulnya ini tuh sangat bermanfaat ya, utamanya bagi diri kita sendiri. Terus kita juga dapat ikut berkontribusi untuk kemajuan sekolah juga, perkembangan sekolah juga. Terus kita juga akan dapat banyak sekali keluarga-keluarga baru, juga pelajaran-pelajaran yang dapat kita rasakan gitu ya, dapat kita pelajari banyak hal yang tentunya kita gak akan dapat selain di organisasi atau di ekskul yang ada. Oke, jadi buat teman-teman jangan takut ya kalau mau ikut Iya, organisasi, betul. Ya, betul banget. karena banyak banget ternyata manfaatnya ya Manfaatnya dalam mengikuti berorganisasi itu. Oke, sekali lagi nih kasih tahu dong jargonnya, kita jargon lagi ya. Iya, sebelum boleh. penutupan. Boleh. Supaya pada milih nih kandidat yang ketiga. Bismillah. Keren banget. Oke, yuk 1, 2, 3. Kandidat nomor 3. Pilih tilu, Urang maju. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Ya, Cukup sekian sama-sama. kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya.